لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Dan sekarang yang kedua adalah yaitu Abu Zur'ah, kematian seorang tokoh namanya Abu Zur'ah, anak tokoh ulama jenengane Abu Zur'ah. Disebutkan pula di dalam satu riwayat, yaitu tatkala Abu Nangim dia menyebutkan sesungguhnya Abu Zur'ah tatkala dia sedang menghadapi sakaratul maut, wa mindahu di sisinya ada Abu Hatim, Muhammad bin Salamah, Mundir bin Sadan dan sejumlah ulama-ulama lainnya. Abu Zur'ah dia mau meninggal. Begitu mau meninggal dijenguk oleh teman-temannya ulama-ulama semuanya. Di antaranya adalah Abu Hatim, Abu Muhammad bin Salamah, Ibnu Mundir atau Mundir bin Sadan dan sejumlah ulama-ulama lainnya. Lantas kemudian fadakarul hadis talqin fa istahyu min Abi Zur'ah. Mereka teman Abu Zur'ah yang mau meninggal, teman-temannya ulama-ulama itu menyebutkan hadis talqin karena dia malu kalau seandainya mereka langsung menalkin kepada Abu Zur'ah. Kenapa malu? Karena Abu Zur'ah dipandang yang paling alim, yang paling tahu ilmu hadis dan yang paling bertakwa pada saat itu, sehingga sahabat-sahabatnya itu malu menalkin. Tetapi kemudian mereka membacakan hadis talqin, tetapi kanca-kancane macakna hadis talqin. Pada mula-mulanya Allah berkata yaitu Abu Hatim. Faqalu lantas kemudian mereka Abu Hatim dan kawan-kawannya berkata kepada sesamanya, teman-temannya Abu Zur'ah itu berkata satu dengan yang lainnya, ya ashabuna ta'allu natadakkaru al-hadisa. Marilah kawan-kawanku, kita sama-sama menyebutkan salah satu hadis talqin. Talqin kan panjenengan ngertos ngajari wong arep ninggal la ilaha illallah. Lantas kemudian qala Muhammad bin Salamah. Yang pertama tiba-tiba yang mula-mula berbicara adalah yaitu Muhammad bin Salamah. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Duhaq bin Mahlad, telah menyebutkan kepada kami Abu Hasim. Kemudian hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Sholih dari Abu Kharib. Kemudian dia tidak meneruskan. Muhammad bin Salamah dia berkata meriwayatkan hadis talqin. Dia berkata dengan menyebutkan rawi-rawinya di hadapan Abu Zur'ah. Telah memberitahu kepada kami Duhaq bin Mahlad, telah memberitahu kepada kami Abu Hasim, telah memberitahu kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far bin Sholih bin Abi Kharib. Kemudian dia diam tidak meneruskannya. Kenapa tidak meneruskannya? Dia malu kepada Abu Zur'ah. Lantas kemudian kawannya yang satunya lagi meneruskan. Dari jalur hadis yang lain riwayatnya. Kuangan Bundar telah menyebutkan kepada kami, itu Bundar telah menyebutkan kepada kami, Abu Hasim telah menyebutkan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Sholih dari Abu Kharib. Kemudian dia juga tidak meneruskannya dan juga kawan-kawannya yang lain diam. Tiba-tiba Abu Zur'ah meneruskan. Orang yang mau meninggal itu lantas kemudian meneruskan. Dia meneruskan berkata Abu Zur'ah. Allah Abu Zur'ah, orang yang mau meninggal itu yaitu Abu Zur'ah, kemudian dia meneruskan. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Abu Hasim dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Sholih bin Abu Kharib.
dari Kasir bin Murrah al-Hadrami dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengucapkan akhir hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Begitu kemudian dia selesai mengucapkan hadis itu, kemudian dia mengembuskan nafas terakhir. Masya Allah ya, ana wong mati dia bisa meriwayatkan hadis. Masya Allah. Mbok suatu saat jenengan sing wis biasa maca Al-Quran nanti apal surat Al-Baqarah, ngesuk begitu meninggal diwacakna surat Al-Baqarah misal jenengan terusna, wah jenengan wa minna nasima yaqulu amana billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, terus jenengan meninggal. Masya Allah. Wah, apa diwacakna kul huwallahu ahad ya Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Sekalipun hanya demikian. Berarti ini menunjukkan kenapa orang bisa mati dalam keadaan seperti ini, karena memang kebiasaan hidupnya dia dalam keadaan seperti itu. Mulane kinten-kinten setiap hari ingkang kula panjenengan setuju lakukan dalam bilangan hari-hari yang kita miliki, kira-kira apa baik. Nanti itu akan menentukan bagaimana posisi kematian manusia. Apakah kemudian dia menjadi orang soleh, ataukah kemudian dia menjadi orang yang salah jalan. Jadi kira-kira kepengen jadi sing soleh. Masya Allah. Begitu kau meninggal, Masya Allah ya. Masya Allah. Dan berikutnya, sekarang di kitab ini disebutkan sebab-sebab kematian orang soleh yang ditutup dengan amalan soleh sebagaimana tadi yang disebutkan tadi. Nah saiki sebab-sebabnya nangapa orang soleh mau Imam Syafi'i, Abu Zurna dia menutup akhir hidupnya dengan amalan soleh juga. Nah sebab-sebabnya awaluha yang pertama adalah al-istiqomatu ngalal a'mal bisolih, istiqomah di dalam melakukan amalan soleh. Panjenengan kira-kira yang setiap hari panjenengan lakukan dari bilangan amal soleh itu apa? Sholat malam jenengan wis pirang tahun mulai ngelakoni? Karena sebagaimana yang kita ketahui Imam Syafi'i, kenapa kemudian dia bisa seperti itu? Dheweke sholat jamaah itu lebih dari 20 tahun berjamaah terus tanpa henti. 20 tahun sholat jamaah terus tidak pernah henti, mulai dari subuh, duhur, yaitu maghrib, asar, isya. Istiqomah di dalam amal soleh. Bahkan Imam Ahmad sama 20 tahun sholat jamaah terus subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tidak pernah melihat punggung makmum. Artinya datangnya awal sendiri, pulangnya terakhir sendiri. Ki Imam Ahmad. Nanti di bab yang ketiga atau bab kematian Imam Ahmad setelah Imam Syafi'i. Berarti pengaruhnya orang-orang yang kemudian meninggal dalam keadaan soleh dari kelompok orang soleh, yang pertama adalah istiqomah di dalam amal soleh yang dilakukan tatkala hidup di dalam kehidupan dunia. Dan jenengan kula sedaya amal soleh sing istiqomah nanti dinasike isi dilakoni apa aja mandian. Sholat jamaah blang-blong apa mboten? Blang-blong. Maca Al-Qur'an blang-blong juga. Sholat wengi juga. Sholat duha maca istighfar 100 tahun yaitu 100 kali tatkala sepertiga malam blang-blong apa mboten? Aduh, terus apa? Terus apa? Itu seperti itu. Jadi amal soleh mulai saniki
Kulo panjenengan sedaya mumpung esiana waktu, waktu nentakan kapan, hari 3 tahun mening, 4 tahun, 5 tahun, eman-eman. Waktu yang tersisa itu diisi nganggo keistiqomahan, milih salah siji apa salah loro apa salah telu, dia malah terus aja mandek-mandek nanti kulo panjenengan sedaya pecah. Misal lah pokoknya nggak ngamalna maca istighfar di sepertiga malam ping 100 astagfirullah astagfirullah apa mending nek menurut Al-Quran ciri-ciri penduduk surga sing ana nang alam dunia ciri-cirinya diantaranya adalah memohon ampunan di waktu sahur. Waktu sahur kapan? Kayak 10, 30 menit, 20 menit, 15 menit sebelum subuh. Sing jenengane malam kan dibagi 3. Ana sebutan al-lail, kayak maksudnya setelah matahari tenggelam sampai yaitu malam pertengahan, kayak jenengane lail, malam. Ana mening minal laili, kayak maksudnya adalah jam 12 sampai jam sekitar sampai jam 3 atau setengah 4. Ana mening waktu malam disebut dengan sahur, dia adalah waktu kira-kira 30 menit ataupun 20 menit sebelum adzan subuh. Nah, yang dimaksud di dalam Al-Quran, penduduk surga ciri-cirinya sing urip nang alam dunya memohon ampunan kepada Allah di tatkala pada waktu sahur. Siki gue suwe nopo mboten ngucap ping 100. Sedela apa suwe? Sedela ada. Astagfirullah. Ora apa kan ngantuk-ngantungnya suwi-suwi ora ngantuk. Astagfirullah, astagfirullah. Baik ping 100. Gue. Cil. Cil. Dek cokane iki ya. Soale iki. Sebagaimana disebutkan seperti ini. Dan nanti kata di dalam kitab ini bikhilaf, berbeda keadaannya orang yang menutup amalannya itu dengan amalan yang jelek. Berbeda orang yang mati dalam keadaan dia ditutup dengan amal jelek, atau istilah bahasanya adalah su'ul khotimah. Kenapa kemudian manusia ditutup dengan amalan su'ul khotimah atau amalan yang jelek? Karena ketidakistiqomahan di dalam kebaikan, dan antara batin dan dohir berbeda. Karena penyebab itu diantaranya karena orang istiqomah di dalam kebaikan, dohir kambi batin orang apa? Ada ini derek itu betul-betul ini ya. Namun billahi min dzalik. Belasa wis mulai ditakani kok jadi bubar. Baik pada jadi nyongan tamu, kalau kan tamu, ini jenengan tamu kan kudu kerasan. Kulo nek lagi bertamu nggih, nek lagi bertamu nangone tiang, nang mburi wong wedok. Ana gelas muni bimo niki ana dua kemungkinan. Siji kon madang. Nomor loro apa kulo kon bandi? Kelontang gue. Nah niki kayak wis awal. Jadi bubar. Jadi kia ngasuk terus lah ngasuk maning. Diantara itu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya berarti nanti ada Imam Ahmad, ada Umar bin Khattab dan selainnya dari kematian orang-orang soleh dan banyak lagi. Mungkin ada yang mau ditanyakan ini? Iya. Ini orang mau meninggal dibaca surat Yasin itu. Iya. Yang dijawab tadi. Ya, gimana ya? Kita tadi dikatakan Pan bahwasanya orang meninggal itu airnya dikasih daun bicara. Iya. Tapi kalau yang masih dalam peperangan membela agama tanpa dimandiin langsung itu bagaimana? Oh iya. Iya. Jadi yang pertama itu terkait masalah membaca surat Yasin untuk orang mati. Ini memang gay. Orang yang mau meninggal. Jadi membaca surat Yasin untuk orang yang mau meninggal. Biasanya
kalau orang mau meninggal, kadang-kadang kan dipanggilkan orang untuk membaca surat Yasin di sisinya. Malah kadang-kadang nang sing jaluk dulu diomongi, monggo lah kalau pasca kami jenengan Pak Kiai apa Pak Ustad monggo diwasakan nopo kemawon surat Yasin nggih monggo. Konek paribasan sini ku memang garap sehat, ya alhamdulillah. Nek badhe pecah ya dipun paringi gampang. Tapi nang ati ya wis lah pecah bae. Nah terus, hadis yang berbicara masalah membaca surat Yasin untuk orang yang mau meninggal memang ada. Hadisnya memang ada, itu Iqra'u al-Yasin, bacalah surat Yasin nginda mautikum, di sisi orang yang hendak mati di antara kalian. Tapi hadisnya ini dipandang kurang sahih oleh ulama. Tapi hadis ini menjadi perselisihan. Maksudnya perselisihan, hadisnya dianggap ora sahih. Maksud hadis ora sahih karena sanadnya tidak dipercaya. Nek hadisnya ora sahih berarti menunjukkan kudu bener-bener ucapannya Nabi ini. Jadi nek ana tembung hadis kue kurang sahih, dhaif, ki maksudnya kudu teman-teman omongannya Nabi. Dan kita tidak boleh beramal nganggo amalan sing udu omongan Nabi. Nah hadis yang berbicara masalah surat Yasin itu ada beberapa, tetapi hadisnya dipandang kurang sahih oleh ulama-ulama hadis. Maka hadis yang lebih sahih dari itu talqin la ilaha illallah yang tidak ada perselisihan di kalangan madhab. Mulane nang kalangan madhab sing ora ana perselisihan la ilaha illallah. Sing ora ana hadis neng jenengan garap nyedeki wong garap ninggal kok nyebut iku ora ana hadis nyebut sih. Iya betul. Iya. Nah, sekarang seperti ini. Sekarang jika ada orang yang mati, matinya itu mati syahid. Kan seperti itu ya. Contoh nek mati muhrim atau dia dalam keadaan berihram tadi dikafani nganggo kain kafan yang dikafani dengan baju ihram yang ia pakai, jangan diberi wangi-wangian, jangan diberi kemudian ditutup kepalanya. Ya nek orang muhrim. Tapi orang yang mati jihad di jalan Allah ini berbeda lagi. Orang yang mati perang jalan Allah itu berbeda lagi. Dia tidak perlu dimandikan, kan ya, dia dikuburkan dengan luka-luka di tubuhnya, dengan baju yang digunakan untuk perang itu. Orang perlu dimandikan, orang perlu disolati, kan seperti itu. Tidak perlu kemudian dikafani, tapi kemudian dia dipakaikan dengan pakaian yang ia gunakan perang. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa seperti itu? Dijawab nang Imam Syafi'i. Dijawab nang Imam Syafi'i. Satu alasannya, kenapa orang yang mati syahid berperang di jalan Allah diperlakukan seperti itu dalam syariat Islam? Satu, kenapa dia tidak disolati? Karena dia justru nanti yang memberi syafaat kepada ahli keluarganya sebanyak 70 sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi. Karena wong mati syahid ngesuk wale garap ngawai syafaat kambi wong sing keluargane sebanyak 70 keluarganya. Makanya tidak perlu kemudian kita mendoakan Allahumma firlahu wong dheweke sing garap ngawai syafaat. Yang kedua, kenapa tidak dikafani, tidak disolati, tidak kemudian dimandikan? Karena kalau seandainya jenazah orang yang mati syahid itu dimandikan, dikafani, disolati, betapa repotnya kaum muslimin yang sedang perang. Contoh, wong Palestina siki. Orang Palestina hari ini yang mati syahid gara-gara kemudian ditembaki oleh pasukan Yahudi, Zionis, itu kan banyak setiap harinya. Coba bayangkan kalau seandainya syariat Islam orang yang mati syahid tetap disolati, dikafani, dimandikan, betapa repotnya orang Palestina. Repot lah. Sedina kayaknya nyolati tok kedua rampung. Belum nyolati orang rampung wis dibomani. Kayak apa repotnya? Mulanya nama syariat Islam seperti itu. Mulanya besok bayangkan saja kalau suatu saat kemudian kita berperang melawan orang kafir, misal besok suatu saat kita berperang melawan orang kafir.
Nanti kalau suatu saat jenazah orang yang mati syahid kemudian dikafani, dimandikan, disolati, nanti umat kaum muslimin yang berang malah sibuk nyolati, sibuk ngafani, malah kemudian diserbu mening nang pasukan kafir. Hikmahnya seperti itu. Sibuk politik udung bidara. Itu seperti itu diantara hikmahnya. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i itu. Satu lagi itu Ustaz. Iya, gimana? Oh iya, politik hewangi yang baik jelas. Kewajiban umat muslim apabila keluarganya ada yang meninggal, kewajibannya apa? Iya. Sekarang kewajiban keluarga si muslim apabila ada ahli keluarganya yang meninggal, satu, melunaskan utang-utangnya. Apabila si mayit itu punya utang, boleh ini kadang-kadang enek nang acara keseripan karena natalan atur dari sohibul musibah mencewa kayak kali yang ketika bok pilih wonten ingkang gadah tanggungan kali si mayit, monggo hubungi ahli waris wis pas. Kenapa bisa seperti itu? Karena kewajiban ahli waris ya diantaranya adalah dia melunasi hutang-hutang si mayit. Yang kedua yaitu menunaikan amanahnya. Menunaikan amanah jika amanahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah. Contoh amanah yang wong singgah meninggal mau ngomong, nang anak-anakku, bojoku ngesuk nek meninggal tulung pada sing sregep maca Al-Qur'an. Maka wajib dilakukan. Itu seperti itu. Kewajiban berikutnya adalah mendoakan. Mulanya sampai nekan di wong mati sing wis ninggal wajibnya bendina ki mendoakan. Bendina Allahumma firlahu warhamu sampai bendina mboten. Malah dipakai. Seperti itu. Dan berikutnya adalah meneruskan amalan kebaikan yang ia lakukan. Misal contoh, si mayit biyen ahli jamaah, maka panjenengan sebagai ahli waris wajib menunaikan kebiasaan amal soleh sing biasa dilakoni. Kebanyakan sih kayak oh ya, jadi melasnya malah mau nang kijing, sampai ngerti melas nang kijing, jadi melasnya malah nang kijing dong, tapi boten, itu semua boten. Jadi dheweke nganti pol-polan ngene bukan kijingan, kudu dikijing dengan alasan eman ngambil wong tua, ning nyatane ora tau ndongakna, ning nyatane ora tau ngetutna amal soleh yang dilakoni si mayit biyen. Iki ora. Kene wong gonku nek wong berangkal yo gue. Di antaranya itu. Di antaranya itu. Mungkin yang lain mungkin yang curiga kabeh yang mesti waktu takut sih paling pengen balik ini wedon tapi oh Allah gitu pengen balikan banget kok ya kecil apa kok nah kita berhadap majelis taklim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada panjenengan semuanya, semua hamba jumatan keluarga dan orang-orang yang kita cintai, dan mudah-mudahan kelak tatkala kita semuanya berpulang menuju kepada Allah dalam keadaan ditutup dengan beramal soleh. Allahumma amin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Pak Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Hadi, assalamualaikum. 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 Ucapku damu mboten ketinggal iki takok napi bola-balik ini ping ping teduk iki ora tumol jaku. Oh. Sing